Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah mampir ke channel saya. Hari ini akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan Bitcoin atau menambang Bitcoin dengan menggunakan komputer kalian ya. Jadi menggunakan komputer kalian, menggunakan prosesor komputer kalian. Jadi di sini kalian akan menggunakan komputer kalian untuk memproses transaksi Bitcoin ya. Jadi nanti akan mendapatkan fees bila kalian sudah berhasil memproses transaksi Bitcoin ya. Nah, situsnya ialah NiceHash ya. Jadi kalian masuk ke situs yang namanya nicehash.com. nicehash.com. Nah, situs NiceHash ini adalah situs jual beli hash rate ya. Jadi kalian dapat menjual resource komputer kalian untuk menambang Bitcoin di situs ini ya. Dan kalian juga bisa membeli hash rate untuk menambang Bitcoin di situs ini juga. Jadi situs ini adalah situs untuk jual beli hash rate. Jadi hash rate itu ialah suatu istilahnya kecepatan untuk menambang Bitcoin ya. Jadi intinya itu bila kalian, saya jelaskan sedikit ya kalau apa maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian mengirimkan Bitcoin, menjual atau mengirimkan Bitcoin, itu transaksi kalian diproses menggunakan komputer ya, komputer yang terkoneksi ke blockchain di seluruh dunia ya. Nah, setiap komputer yang memproses transaksi Bitcoin akan mendapatkan fee ya. Jadi semakin cepat kalian memproses transaksi, semakin banyak juga fee yang kalian dapatkan gitu. Nah, situs ini adalah situs salah satunya untuk situs jual beli hash rate adalah di NiceHash ini ya. Oke, kita masuk aja ke situs NiceHash. Nah, ini adalah dashboardnya, ini login page-nya. Jadi kalian tinggal masuk aja, tinggal daftar di NiceHash. Daftarnya gampang, tinggal masukkan username, password, ikutin aja prosesnya. Gampang teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang baru masuk gabung di channel ini, bisa minta tolong untuk bantu saya untuk subscribe teman-teman ya ke channel saya ini, biar saya bisa membuat video lainnya ya, video tutorial lainnya seperti ini. Jadi kalian bisa menambang menggunakan komputer kalian ya. Nah, kita sudah masuk situsnya NiceHash. Seperti ini dashboardnya teman-teman. Saat ini saya mempunyai 4 miner yang aktif ya, 4 miner yang aktif ya, dan 2 yang mati ya, non aktif. Dapat dilihat di situ. Dan balance saya balance saya sekitar 18.000. Ini saya refresh lagi ya teman-teman ya. Saya refresh lagi biar kelihatan. Nah, jadi balance kalian nanti di sini akan naik turun ya sesuai dengan jumlah Bitcoin ya, sesuai harga Bitcoin sekarang. Nah, yang perlu kalian perhatikan di situs ini ialah nanti setelah kalian terkoneksi ke situs ini, maka semua komputer yang terkoneksi ke situs ini akan dikonversi, hasilnya akan dikonversi ke Bitcoin ya. Hasilnya akan dikonversi ke Bitcoin. Jadi kalian menambahkan komputer kalian akan dikonversi menjadi Bitcoin di situs ini ya semuanya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ialah kalian catat wallet address-nya. Ini seperti ini. Langkah pertama yang kalian perlukan ialah kalian catat wallet address-nya dari NiceHash. Kalian simpan di notepad. Ini untuk memudahkan aja teman-teman ya, untuk memudahkan saja untuk proses selanjutnya ya. Jadi kalian ikutin video saya ini sampai selesai biar kalian jelas ya.
Kalian tonton sampai selesai biar kalian jelas bagaimana cara menambang Bitcoin ya menggunakan prosesor komputer kalian. Sebelumnya sih untuk menambang Bitcoin bisa menggunakan prosesor dan VGA ya, VGA komputer kalian ya. Tapi di sini akan saya tunjukkan menggunakan prosesor saja ya. Nanti saya juga akan tunjukkan pakai VGA ya, gimana cara menambangnya. VGA atau GPU ya. Nah, setelah kita save tadi di Notepad. Nah, sekarang kita lanjut proses selanjutnya. Nah, kalian setelah itu cari di Google Stratum ya, Stratum NiceHash. Kalian ketik Stratum NiceHash Generator. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah alamat server NiceHash. Jadi kalian server NiceHash untuk menambang ya, menambang Bitcoin ya, atau mata uang cryptocurrency lainnya. Jadi kalian bisa connect ke Stratum ini. Nah, karena kita menggunakan prosesor, maka yang bisa ditambah dengan prosesor ialah hanya mata uang atau mata uang XMR ya, cryptocurrency XMR yang masih bisa ditambah dengan prosesor. Paling bagus ya, masih bisa ditambah dengan prosesor XMR, makanya kita pilih algoritmanya Random X. Random X ini adalah algoritma untuk XMR ya, untuk Monero. Nah, dapat dilihat. Nah, kita save. Ini alamat Stratumnya. Stratum NiceHash kita save, kita masukkan ke Notepad lagi. Ini untuk memudahkan saja nanti untuk konfigurasi di minernya ya, software minernya itu untuk memudahkan konfigurasinya. Jadi yang perlu kalian catat itu yang utama ialah alamat wallet di NiceHash-nya, terus alamat Stratum NiceHash-nya. Kalau kalian mau nambang Monero ya, Stratumnya dipakai menggunakan Random X. Kalau mau menambang Bitcoin ya kalian cari yang Stratumnya script ya. Jadi tergantung kalian mau nambang apa. Nah, seperti ini. Nah, kita catat di Notepad dulu biar gampang untuk proses selanjutnya. Jadi ikutin aja tutorial saya ini sampai selesai. Saya jamin kalian pasti bisa ya. Gampang, yang nggak ngerti komputer pun bisa. Nanti bahan-bahannya atau softwarenya akan saya kasih di deskripsi video saya ya. Nah, untuk minernya, software penambangnya akan saya gunakan XMR ya, XMRIC seperti ini, XMRIC. Jadi ini adalah software miner untuk menambang mata uang atau cryptocurrency yang berbasiskan CryptoNet ya, algoritma CryptoNet atau dalam hal ini Random X ya. Dalam hal ini kita menambang XMR ya, yang akan terkonek ke NiceHash yang menggunakan algoritma Random X. Jadi bagi kalian yang masih awal mungkin bingung ya, banyak sekali jenisnya, memang banyak teman-temannya jenis-jenis cryptocurrency, dan untuk menambangnya pun berbeda-beda, softwarenya pun berbeda-beda ya. Jadi kalian kalau belum jelas ya tinggal bisa PM saya, nanti kan saya coba jelaskan ya. Nah, ini nanti masuk ke GitHub, masuk ke GitHub ya, ya, kita download. Nah, ini saya sudah download ya dari GitHub. Saya sudah download dari GitHub. Nah, nanti kalian begitu download dari GitHub, software miner kalian ini akan dikenali sebagai virus ya, tapi sebetulnya ini bukan virus ya. Sebetulnya bukan virus, jadi nggak masalah. Jadi kalian
disable dulu miner kalian, disable antivirus kalian dulu ya. Antivirus kalian disable dulu, baru atau kalian buat exclude di antivirus kalian ya, agar program miner dapat berjalan. Nah, ini isinya seperti ini teman-teman. Isinya seperti ini, isi dari file yang sudah saya download tadi, XMRX, seperti ini isinya. Jadi yang perlu kalian edit adalah di file config ya. Yang perlu kalian edit adalah di file config. Nah, seperti ini isi file config-nya. Jadi banyak sekali parameternya, bisa kalian ubah-ubah. Tapi jangan khawatir, nggak usah bingung. Jadi yang kalian isi itu hanya beberapa parameter utama aja ya, yang penting-penting aja. Berapa parameter penting aja di sini. Saya akan tunjukkan di sini, jadi kalian ikutin aja sampai selesai. Nah, di sini ada OpenCL ini. OpenCL ini bila kalian menambang dengan AMD, CUDA ini kalau kalian menambang dengan NVIDIA ya, GPU NVIDIA. Nah, dapat lihat di bawah seperti itu. Nah, nanti prosesnya sangat gampang. Jadi kalian juga harus harus tahu resource komputer kalian ya. Kalian terus tahu resource komputer kalian. Jadi kalian misalnya kalian menggunakan prosesor apa, terus core-nya berapa ya, berapa jumlah thread-nya di komputer kalian. Jadi ini penting ya buat kalian untuk menentukannya ya. Jadi kalian bisa lihat resource komputer kalian itu di task manager ya, seperti ini task manager. Di komputer saya ini menggunakan core i7 6700K dan saya mempunyai 8 core ya, 4 core dan 8 thread ya, sama 8 thread. Nah, semakin banyak core, semakin banyak threadnya, semakin kencang komputer kalian ya, semakin banyak bisa memprosesnya. Nah, karena di sini saya punya 8 core, maka saya gunakan setengahnya aja ya, biar komputer saya tidak lambat, maka saya gunakan saja setengahnya. Jadi saya menggunakan core thread 0, 2, 4, dan 6 ya. Jadi saya menggunakan 4 thread aja, 4 thread. Jadi yang sisanya 4 thread lagi untuk digunakan untuk proses lainnya. Jadi saya gunakan setengah saja dari resource komputer saya ini untuk menambang XMR ya, atau Monero yang akan terhubung ke NiceHash. Nah, kita lanjut lagi. Ini seperti ini teman-temannya konfigurasinya. Nanti kalian edit aja alamat walletnya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini nih. Kalian di algoritmanya tulis algorx, terus URL-nya kalian isi stratum dari yang stratum NiceHash ya, yang sudah kalian copy tadi ya di awal. Nah, itu stratumnya itu NiceHash tadi. Terus alamat walletnya kalian masukkan di file konfigurasinya. Itu juga alamat walletnya, dapat lihat di sini teman-teman ya. Tinggal dimasukkan saja. Tuh, tinggal copy, kita paste di situ. Tinggal copy paste aja, itu copy paste. Gampang teman-teman, cuma itu aja file yang perlu kalian ubah ya. Kalian juga bisa untuk menyembunyikan program miner ini ya. Di atas itu ada, di konfigurasi ini ada perintah untuk menyembunyikan miner ini. Jadi kalian kalau kalian menjalankan miner ini akan berjalan di background komputer kalian, jadi nggak akan tahu ya. Jadi kalian bisa pasang, kalau kalian mau curang nih, kalian pasang di komputer misalnya di tempat kerja kalian misalnya kan gitu. Jadi saya tidak mengajari ini ya, saya tidak menyarankan, tapi bisa dilakukan ya teman-teman ya, kalau kalian mencari uang tambahan.
Bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalian pasang aja di komputer-komputer yang ada di jaringan kalian. Tapi kalian harus perhatikan resource-nya jangan sampai mengganggu user ya. Jadi perhatikan kalian gunakan setengah aja dari resource prosesor atau VGA yang kalian gunakan untuk nambang ya. Jadi tidak lambat. Nah, ini untuk menyembunyikannya kita masuk ke background, kita ganti true atau false. Kalau true, kalau kita sekarang posisi true, jadi begitu program miner ini berjalan akan bekerja di belakang layar ya, bekerja di background. Kalau kalian tulis false akan muncul ya. Nah, oke, situ aja. Nah, ini tinggal kita jalankan aja. Kita klik start. Tadi kalian klik save, terus kalian kita jalankan ini programnya. Kita klik start. Kita klik start. Udah, sekarang sudah berjalan teman-teman ya. Sekarang sudah berjalan di belakang layar. Nggak ada di depan, nggak kelihatan. Nah, dapat dilihat prosesor saya langsung naik ya. Prosesor saya langsung naik ke setengah ini resource-nya. Ya. Dapat dilihat di sini bahwa program ini sudah berjalan dan sudah menambang, sudah berjalan mulai menambang ya. Nah, untuk melihat resource-nya di sini di startup-nya, startup di task manager dapat dilihat programnya XML Rig menggunakan 51% ya, 50% dari resource komputer saya. Nah, ini kan saya matikan lagi. Nah, saya akan masuk file config-nya lagi, saya ubah ya. File config-nya saya ubah. Saya ubah background-nya menjadi false. Nah, terus kita save lagi. Nah, ini kita ubah jadi false. Ini saya tunjukkan aja ke kalian ya, seperti apa perbedaannya. Kita tunjukkan perbedaannya. Nah, dapat lihat. Start lagi. Nah, ini sekarang kelihatan ya. Sekarang kelihatan proses penambangnya ya, nambangnya. Komen kok ini dapat dilihat seperti ini. Dapat dilihat. Nah, saya menggunakan 4 thread dari 8 thread yang tersedia dari komputer ya, dari prosesor saya. Saya menggunakan 8 thread saja biar tidak mengganggu pekerjaan saya sehari-hari ya. Jadi nanti kalau kalian gunakan full 8 thread di prosesor saya ini, jadi nanti saya menjadi pekerjaan saya yang lain jadi lambat ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk hasil yang maksimal kalian gunakan prosesor yang kencang atau yang spek tinggi, dan GPU ya, GPU komputer yang spek tinggi ya. Nah, ini dapat dilihat, ini saya pasang program Afterburner, MSI Afterburner ini untuk melakukan overclock ya, overclock GPU ya, overclock GPU saya. Jadi saya di sini menggunakan GTX 1060, di GPU saya menggunakan GTX 1060 Nvidia 1060. Nah, ini dapat dilihat nih hash rate saya yang terkoneksi ke NAS sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini kan saya temperatur saya ubah menjadi temperaturnya rendah agar tidak overheat ya GPU saya ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan juga, saya contohkan cara menambang menggunakan GPU ya. Karena saya menggunakan GTX 1060, maka koin yang paling bagus untuk menambang pakai GPU 1060, GTX 1060 ialah Raven Coin ya. Raven Coin. Nah, ini juga stratumnya menggunakan NAS, jadi semuanya ini proses penambangan ini semuanya terkoneksi ke NAS ya, sebagai poolnya ya. Terkoneksi ke NAS. Nah, dapat dilihat. Jadi sekarang di komputer saya ini berjalan 2 buah miner
yang satu menggunakan GPU, yang satunya lagi menggunakan prosesor. Jadi komputer saya ini sudah bisa mencari duit ya. Kita tinggal tidur aja. Pada saat kalian kerja, kalian tinggal, atau misalnya kalian kerja di kantor ya, tinggal kalian pasang di kantor kalian, yang listriknya gratis, kalian nyalakan aja komputer kalian, gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya. Proses penambangannya dapat dilihat ya, sudah mulai berjalan, sudah normal berjalan, sudah terkoneksi ke NiceHash sebagai poolnya. Nah, untuk melihatnya biar kalian lebih jelas, kita masuk ke NiceHash lagi. Kita masuk ke NiceHash. Nah, dapat dilihat sekarang miner saya ada 6 ya, aktif semua. Miner saya sekarang ada 6 yang sudah aktif. Nah, ini adalah miner saya yang prosesor. Saya kasih nama CAD, CAD. Nah, dapat dilihat di sini sudah mulai berjalan. Nah, estimasi pendapatannya atau profitnya sekarang ini saya per hari mendapatkan sekitar 11.000 ya, 11.000 rupiah menggunakan 6 buah komputer ya untuk mining ya. Menggunakan komputer mining. Ya karena spek komputer saya yang saya gunakan ini adalah komputer yang ada beberapa yang tinggi dan ada beberapa kebanyakan yang rendah speknya ya. Jadi hasil yang didapatkan yang memang tidak terlalu besar. Tapi ini gratis teman-teman ya. Ini gratis dan tidak akan scam ya, seperti cloud mining ya. Oh ya, untuk tutorial yang lainnya kalian bisa lihat di channel saya ini ya, tentang kalau kalian tertarik dengan cloud mining. Nah, ini dapat dilihat payment ya, payment saya ya. Dapat lihat setiap jam payment saya ya, dari mining Bitcoin ya, atau mining cryptocurrency di NiceHash ya. Ya, dapat dilihat di situ. Nah, kalau nanti hasil semua hasil kalian mining di sini, menambang di NiceHash, akan dikonversi menjadi Bitcoin ya. Ya, jadi kalian setelah terkonversi ke Bitcoin, kalian bisa tukar bisa withdraw ya, tergantung kalian ya. Ini contoh, ini hasil withdraw saya nih. Maaf teman-teman. Nah, ini hasil withdraw saya. Hasil withdraw saya ya, yang sudah saya ambil. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini hasil withdraw saya. Kalian tinggal klik exchange. Cara withdrawnya kalian klik exchange. Nah, kalian tinggal tukar, misalnya kalian mau tukar exchange ke cryptocurrency lainnya, misalnya Tether USD. Ada banyak pilihan ya, kalian pilih aja. Biasanya saya konversi ke Tether USD ya, jadi tinggal. Nah, sekarang kalau saya mendapatkan 1,2 ya Tether USD kalau saya konversi sekarang, tapi tidak akan saya ambil sekarang ya, karena masih sedikit hasilnya. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak, kalau bisa bantu saya untuk subscribe ya. Bila kalian merasa video saya ini berguna, bisa bantu subscribe ke channel saya. Dan lihat sampai selesai ya, biar jelas semuanya, biar kalian jelas. Nah, ini dapat dilihat. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Bila ada yang kurang jelas, silahkan bisa kontak saya di deskripsi channel saya nih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.